sebuah kota hiduplah keluarga yang tidak harmonis. Seorang ayah yang tidak bekerja dan istri seorang pengusaha catering yang maju. Saat kondisi ekonomi berubah, keadaan pun berubah. Dan seberapa kuatkah rasa cinta pada keluarga yang sedang diterpa oleh ujian dunia ini? Kita saksikan kisahnya. Assalamualaikum. Salam. Kenapa nak? Kenapa kamu jadi loyo, jadi tidak semangat seperti itu? Kenapa nak? Harus bu, sekolah bu. Loh, kenapa? Apaan sih malas tiap kali di SPP ya terus. Kan malu bu. Kenapa dengan SPP kamu? Belum bayar bu. Astagfirullahaladzim. Jadi ayahmu belum beri uang untuk Ah, SPP nak? payah. Loh, Apaan ayah? sudah Terus berapa ini lagi, Bu, bulan, PKL Nak? belum Sudah berapa juga. bulan? Sudah berapa bulan ayah kamu? Ibu. 3 bulan. Ya Allah. Malas bu, malas ah. Kata tahu. Nah, sabar ya, ini ibu ada uang 200.000 ya. Kamu bayarkan buat SPP. Nanti bilang sama guru kalau bapakmu sudah memberi nanti ibu lunasi ya. Terus nanti buat makan gimana? Gampang lah, nanti insya Allah ada rezeki dari Allah. Allah maha segalanya, pasti ada rezeki dari Allah. Ya, sekarang kamu senyum. Ayo senyum ya. Ini tidak boleh makan. Sudah ibu siapkan makanan. Ya makan ya, ganti baju ya nak ya. Mas. Apa sayang? Mas. Sulit ya. Iya ya. Apa? Bicara. Ada yang kita lupa. Apa itu? Nanti kalau ada di Bali. Nanti mau berhubungan ya mas. Oh, tenang itu. Tenang sayang. Nanti kalau kita di Bali, kita sewa hotel yang paling mewah. Saya dapat rekomendasi. Apa lagi? Namanya itu ada Nusa Dua. Mas tahu itu. Itu yang dekat pantai kan? Iya, ada romantis ya mas. Apa? Ya sayang. Ada suara Sayang pulang dulu ya. Gak enak. Udah deket sama rumah. Mas, Apa lagi? Apa? Bilang. Tenang sayang. Nanti Mas transfer semua ke rekening kamu. Betul mas. Bener sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Mas baik banget deh. Aku jadi sayang banget sama mas. Tapi saya pulang dulu ya. Gak enak. Ya, Saya pulang ya. oh, jadi selama ini bapak seperti itu ya? Hah? Jadi bapak seperti ini selama ini? Sini, perempuan. Siapa kamu? Perempuan, sini, siapa kamu? Saya istrinya. Istri, bapak jelasin Bu, siapa diam, Bu. wanita Bu, itu? diam dulu. Saya sudah saya istrinya. Nanti kita. Bapak jelasin siapa wanita itu. Jelasin siapa wanita itu. Tadi Bu, itu cuma rekan kerja. Kamu kerja begitu mesranya, bapak pakai cium-cium jauh seperti Kan dia itu. harmonis Bu. Harmonis macam apa bapak selama ini? Ah. Nyakitin hati
Ibu akan dibantu oleh teman saya yang dari Biksa ya Bu ya. Nanti bisa konsultasi Ibu. Sebentar ya, saya telepon dulu teman saya ya Bu ya. Susah ya Ibu ya. Ya Bu, sabar. Halo, assalamualaikum. Iya Bu Imas, ini Bu Dewi Bu Imas dari Majelis Hukum Bu. Iya Bu, ini Bu tetangga saya yang dulu saya ceritakan sama Bu Imas mendapatkan perlakuan kekerasan lagi Bu dari suaminya Bu. Iya, kondisi korban ini luka lebam di wajah Bu. Ini sedang saya bawa ke rumah sakit habis ini Bu untuk divisum dan setelah itu kita laporkan Bu ke kantor polisi. Ya Bu. Bu Imas bisa membantu ya Bu ya. Oke Bu, besok saya jemput Bu. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Bagaimana Dewi bisa? Alhamdulillah Bu. Itu teman saya nggak bisa. Besok bisa ke sini. Ya, kita lebih baik ke kantor polisi dulu. Dan ke rumah sakit untuk divisum. Setelah itu hasilnya nanti kita ke kantor polisi. Oke? Yuk, misalnya. Sekolah mana? Sekolah yang rumah. Sekolah rumah ya bapak ada apa? Ajarannya apa sih ya? Matematika lah, terus mulai. Loh, ada apa lagi nak? Bu, makan Bu. Lo kenapa? Senyum dong, kan udah kasih uang ibu tadi. Iya kan? Senyum. Tolong biarkan SPP-nya ya. Bilang sama bu guru, nanti bu kasih kok udah dapat uang dari bapak. Ya, nanti ya. Warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, moga-moga silakan masuk ibu. Iya, gimana Bu Tati kondisinya? Sudah sehat kan? Sudah baik kan Ibu? Alhamdulillah. Ini perkenalkan, ini Bu Imas, ini Bu Aster. Moga-moga silakan ke ibu. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Tati? Alhamdulillah sudah mending, sudah main pada kemarin ibu. Walaupun ini masih bengkak, masih lebam juga. Ya, Bu Tati, saya sudah banyak mendapatkan cerita Bu Tati dari Bu Dewi bagaimana kita hidup rumah tangga yang penuh hati. Sudah tidak kuat. Sabar. Bu Tati, kalau boleh saya bertanya, sudah berapa lama Bu Tati berumah tangga dengan Pak Adi? Sudah 20 tahun. Masya Allah, sudah lama ya. Terus mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami itu sudah berapa tahun Pak dari Pak Adi Bu Tati? Sudah 6 tahun ini sejak rumah tangga kami sudah jadi lebih baik. Suami saya berubah, sering membawa berkeluar selingkuh ibu. Saya sakit sekali gak kuat ibu. Terus Bu Tati, apa yang Bu Tati lakukan ketika suami melakukan kekerasan terhadap Bu Tati? Saya pendam sendiri ibu. Atau kalau pas ada Bu Dewi, saya curhat ke Bu Dewi. Selama 6 tahun saya seperti ini terus, saya gak kuat ibu. Tolong saya. Sayangnya Bu Tati, ini setiap terjadi
baik lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena perceraian bukan solusi yang terbaik. Bukankah begitu, Ustazah Aster? Iya, betul. Meskipun perceraian adalah perbuatan yang dihalalkan dalam ajaran Islam, tapi sesungguhnya Allah sangat membenci perceraian. Apa ibu sudah tidak cinta lagi dengan suami ibu? Enggak, Ibu. Sejak dia menyakiti saya cinta saya udah hilang, Ibu. Cobalah ibu memaafkan suami ibu. Mungkin dia hilaf. Dia kan sudah memberi anak kepada ibu. Ibu sudah merintis usaha dari nol dengan suami ibu. Sekarang mau burak, mau bubrak, mau pisah. Apa tidak sayang? Gimana Islam menyiksa kami, Ibu? Apakah karena orang ketiga itu? Ya. Itu justru yang diinginkan oleh pelakor. Karena sesungguhnya pelakor itu sangat menginginkan perceraian. Bu Tati, sesungguhnya apabila seorang hamba, baik itu perempuan yang menggugat cerai suaminya, atau seorang suami yang hendak mentalak istrinya, maka pada saat itu aras langit bergetar dan setan-setan berjingkrakan. Setan-setan berjingkrakan dan setan yang bernama Dasima. Setan yang bernama Dasima itu akan bersorak-sorak karena itu pekerjaannya. Menceraikan dua makhluk Allah yang telah disatukan dalam ikatan. Jadi sudah bulat Bu Tati ingin bercerai dengan suami ibu. Ya, saya sudah bulat, Ibu. Saya nggak kuat. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227 bahwasanya jika di antara kamu sudah mempunyai ketetapan hati untuk bercerai, maka Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi perceraian bukan solusi yang terbaik, Ibu. Jadi jika ibu memang sudah mempunyai ketetapan hati, tolong dipikir lagi. Dalam Islam kan juga diajarkan untuk melakukan sholat istikharah. Sudah pernah melakukan? Belum ya? Coba nanti Bu Tati sholat istikharah 2 rakaat. Di situ ibu meminta, memohon kepada Allah petunjuk, berikanlah petunjuk. Nanti di situ Allah akan memberikan ketetapan hati kepada Bu Tati. Mana langkah-langkah yang terbaik yang harus diambil oleh ibu. Maka bertemu dan berpisahlah karena Allah. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Aster itu betul. Silahkan Bu Tati direnungkan kembali, dipikirkan kembali, dan laksanakan apa yang tadi disarankan oleh Bu Ustazah. Dan satu saran lagi dari saya nanti, Bu Tati juga harus berkomunikasi dengan anak, karena anak juga sudah dewasa. Dia harus diajak berkomunikasi untuk membicarakan masalah ini. Dan satu hal lagi, Bu Tati juga minta saran, minta pendapat, dan minta nasihat kepada orang tua. Orang tua Bu Tati masih ada kan? Ya, yang terpenting sekarang adalah Bu Tati meneruskan proses yang kemarin Bu Tati sudah lakukan. Silakan diantar sama dan satu hal lagi Bu Tati, untuk konsultasi lebih lanjut lagi, silakan Bu Tati datang ke BIRSA. Apa itu bisa, Ibu? BIRSA adalah Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyah yang kantornya ada di Jalan Kartini. Tahu kan? Iya, Kota Tegal.
Silakan lebih lanjut lagi Bu Tati Berarti datang kalau ke sana. ke Biksa, saya bisa ketemu dengan Iya, psikolog, betul. dengan ustazah. Iya. Saya bisa konsultasi kapan waktunya ya, Ibu. Betul. Yang terpenting sekarang Bu Tati melanjutkan proses yang kemarin sudah ini ke dokter, kemudian ke kepolisian. Silakan didampingi oleh Bu Dewi karena Bu Dewi ini sebagai paralegal. Bu Tati tidak usah kan? Alhamdulillah, Iya, isu asal sudah sudah keluar. Ya, Alhamdulillah. kita langsung ke kepolisian. Iya. Silakan Bu Dewi didampingi. Terima kasih ya, Mas ya. Oh, mandek. Sabar. Sabar, Bapak, Apa panggil? sabar, Kon siapa? Saya temannya Bu Tati. sabar, sabar, Pak. Kon siapa kon? Saya punya Bu Dewi teman saya. Pak. Tangguh kian mana sih melu-melu? Saya tidak bisa melakukan Bapak melakukan kekerasan kepada istri Bapak. Weh, itu urusannya kon, paham? Ini urusan saya. Hah? nggak cukup sudah bisa saya Pak Benar, Bu. Ane. Bu Tati, silakan Bu Dewi membawa Bu Tati secara ke kepolisian. Oh, cuma-cuma aku kon pasti. Pak Adi, saya mohon tenang, Pak Adi. Kita bicara Pak Adi, kita bicara. Pak Adi, tolong tenangkan hati dan pikiran Pak Adi. Ingat Pak Adi, Pak Adi sudah 20 tahun membina rumah tangga dengan kita. Coba kembalikan lagi ingatan Pak Adi bersama kita. Arti apa kon? Kenapa keluarganya aku? Mengerti Pak Adi, saya mengerti. Karena Bu Tati sudah menceritakan semuanya sama kami Pak Adi. Pak Adi, orang yang mencintai tulus dengan Pak Adi adalah Bu Tati, istrinya Pak Adi. Dia yang selalu mendampingi Pak Adi dari nol. Weh, itu urusannya kon, paham? Ini urusan kami Pak Adi. Ini urusan kami juga. Pak Adi, Bu Tati adalah istri yang baik, istri yang soleha, setia kepada Pak Adi. Selama 20 tahun mendampingi Pak Adi baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka dan duka. Untuk itu sadarlah, sadarlah Pak Adi, sadarlah. Pak Adi, Apa maning? sepertinya Bapak dulu itu lulusan dari pesantren Ahmad Dahlan ya? Dis, kon ngerti jadi siapa kon? Aku ngerti dewek. Gemien kan sekelas ya kalau dinaskan. Ya, betul. Bener kan Pak Adi? Di pondok pesantren Ahmad Dahlan itu kan diajarkan bagaimana untuk bersikap lemah lembut kepada keluarga, kepada istri dan anak. Bagaimana membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Tapi sekarang mana? Mana ilmu yang didapat dari pondok itu? Pak Adi, sesungguhnya laki-laki itu di atas perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu harus melindungi istri, harus melindungi anak, harus memberi nafkah lahir dan batin, bukan melakukan kekerasan kepada istri dan anak Pak Adi. Sekarang bagaimana? On meneng Lin. Sudah Pak Adi. Silakan Pak Adi untuk merenungkan dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan pikiran yang jernih. Semua keputusan ada pada Pak Adi. Pak Adi, karena kami mau ada urusan lagi, kami mau pamitan permisi dulu. Mari Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Sana waktu banget, tinggal pondokan Ahmad Dahlan. Tuh, belum salah apa sih mari anak? Nggak bilang puncon apa? Aduh, primen ye, udah repot.
kape ya. Mengalami apa tulisan apa ini boyane? Goblok temen sih nyok. Anak pojok. Oh, tahu nafkahi. Mama tindakan. Ya Allah. Astagfirullah. Ambil foto kak, ambil foto kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin dari pimpinan daerah Aisyah Kota Tegal mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya Dewi Kartika dari Majelis Hukum dan HAM PDA Kota Tegal berperan sebagai tetangga sekaligus pararegal. Saya Adi Pratama dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Tegal berperan sebagai Bapak Saksi. Saya Tati Yuliati dari Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyah Kota Tegal sebagai seorang istri yang teraniaya. Saya Mas Padaria, saya berperan sebagai psikolog. Saya perwakilan dari relawan GACA, Gerakan Aisyah Cinta Anak. Saya Aster Widyastuti, wakil dari pararegal. Saya berperan sebagai ustazah. Saya Widya Estiadi, mewakili dari Nahdlatul Asia sebagai narator. Saya Oktovina Sunyati Koren dari Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Kota Tegal. Saya berperan sebagai pelakor. Saya Rian Hidayat dari Angkatan Muhammadiyah Kota Tegal berperan sebagai angkat.